Halo Sobat Sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini, Info Sehat dengan Dr. Pratono. Nah, untuk materi kali ini adalah terkait dengan masuk angin. Ya, mungkin kita semua orang Indonesia familiar dengan kata-kata masuk angin. Ya. Jadi, apakah masuk angin itu? Masuk angin di istilah kita orang Indonesia biasanya orang dengan sakit, dengan gejala demam, menggigil, ya, meriang-meriang, ya, batuk, pilek, ya. Nah, itu disebut masuk angin. Itu biasanya karena kecapean, ya, kurang tidur, ya, sering begadang ataupun naik motor yang lama, ya. Jadi masyarakat kebanyakan menyebutnya dengan istilah masuk angin. Tapi apakah itu benar masuk angin? Artinya angin yang masuk dalam tubuh, ya, kebanyakan masuk dalam tubuh sehingga perutnya jadi kembung, lalu badannya jadi nggak enak. Ya. Nah, apakah itu benar? Untuk di dunia medis atau dunia kedokteran, istilah masuk angin itu tidak ada, ya. Jadi nama itu adalah nama yang sudah lama turun temurun ataupun istilah salah kaprah, ya. Tapi tidak apa-apa. Mari kita benarkan di video ini, ya. Jadi kalau menjelaskan tentang masuk angin itu kita biar paham, ya. Jadi gejala pertama adalah tentang kelelahan. Kelelahan bisa terjadi karena kita pekerjaannya banyak, ya, lama, atau pada malam hari, ya, atau pada udara yang dingin. Apalagi di saat musim sedang tidak bersahabat, ya, musim hujan, ya, gerimis-gerimis, sehingga kita sering kehujanan, ya. Jadi ini juga merupakan penyebab ataupun tanda, ya, bahwa tubuh kita masuk angin, ya. Selanjutnya adalah karena kita makan tidak teratur, ya. Makan tidak teratur menyebabkan perut kita kosong, ya, sehingga angin yang dari luar bisa menyebabkan masuk dikarenakan apa? Peristaltik usus tetap bekerja walaupun kita tidak makan, ya. Jadi ada gerakan usus, ya, yang terus menerus di mana lambung kosong sehingga udara yang masuk saat kita bicara, ya, lewat mulut sehingga terperangkap, ya. Jadi menyebabkan perut menjadi kembung dan sebah, ya. Nah, kalau kecapean kita yang lama dan sangat capek, ya, ataupun kita begadang yang terus-menerus sehingga tubuh kita menjadi drop atau kekebalan tubuh kita rendah, ya, atau turun, bisa juga menyebabkan tubuh terinfeksi oleh virus influenza. Nah, virus influenza ini gejala-gejalanya juga seperti tadi, ya, di awal saya sebutkan bahwa rasanya adalah pegel-pegel, linu, ya, meriang, kepala pusing, ya, batuk dan bersin, ya. Nah, ini juga yang kadang menyebabkan keluhan masuk angin ini menjadi serius. Nah, kalau sudah masuk influenza dengan gejala yang serius, ya, sampai terjadinya demam yang tinggi, nah itu perlu ke dokter, ya. Kalau masih ringan-ringan, kita bisa minum obat, ya, penurun demam, ya, atau obat-obat flu, ya, dan vitamin. Lalu untuk penyembuhannya sebetulnya sangat mudah, ya, yaitu dengan istirahat yang cukup, ya, dengan tidur yang cukup, ya. Tidur itu artinya tidur yang berkualitas, ya, bukan hanya tidur terus bangun, ya, lalu hanya berbaring-baring ataupun tidur sambil duduk di kursi, ya. Nah, itu tidak cukup bagus, ya. Lalu sebaiknya kita juga ditambahin dengan minum vitamin, ya. Vitamin yang dijual bebas banyak yang bisa kita beli di toko-toko obat, ya. Dan yang perlu diperhatikan juga adalah teman-teman semua, sobat sehat, ya, jangan minum antibiotik, ya. Antibiotik mungkin teman-teman bisa mencari di pencarian Google ataupun di browsing lain, ya, tetapi itu tidak boleh. Karena apa? Karena tidak ada indikasi atau alasan minum obat antibiotik. Yang bisa memberikan atau meresepkan obat antibiotik adalah dokter, ya.
dokter ada alasannya, dari hasil pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan lab, nanti akan didapatkan bahwa ternyata pasien ini dengan dengan sakit A, dengan infeksi virus A ya, atau apa ya. Jadi ada alasannya. Kalau kita minum obat antibiotik yang tidak ada rekomendasi dari dokter ya, atau tidak diberi oleh dokter, itu sangat tidak baik buat tubuh kita, karena tubuh kita nanti akan kebal atau resisten terhadap sebuah virus atau sebuah bakteri. Jadi demikian teman-teman sehat semua ya. Jadi istilah masuk angin itu di dunia kedokteran tidak ada ya, tetapi bisa saja kita pakai istilah tersebut hanya untuk menunjukkan bahwa tubuh kita capek ya, tubuh kita kelelahan, kelaparan ya, ataupun tubuh kita lagi sedang drop ya, atau turun kondisi imunitasnya ya. Dengan minum air hangat, dengan istirahat yang cukup ya, dengan makan yang teratur, lalu seandainya pengen minum obat ya, menggunakan obat penurun panas ataupun obat flu yang bisa dijual bebas. Nah, itu bisa digunakan untuk meringankan gejala masuk angin yang sering kita dengar istilahnya ya. Jadi demikian sobat sehat, semoga bermanfaat ya. Saya harapkan Anda semua, kita semua sehat selalu. Kalau ada informasi tentang istilah atau mitos di dunia kesehatan, mari kita konfirmasi ke ahlinya ya, ke dokter ya, ke perawat, ataupun ke website-website yang rekomendasi. Demikian sobat sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.